Halo guys, jumpa lagi bersama saya Christina Dewi. Dan video kali ini aku mau memberikan sedikit motivasi atau bisa dibilang kayak pencerahan untuk masa depan buat para teman-teman yang nonton video aku, supaya bisa menuntun hidup kalian itu, hidup kita itu akan menjadi apa ke depannya kayak gitu. Yang pertama, jangan terlalu banyak dengar omongan orang, atau seperti kayak kapan nikah, umur kamu segini loh, kayak gini gini gini, nanti kamu umur segini udah punya anak, terus kamu nggak sempat lihat cucumu gitu-gitu. Itu nggak perlu harus didengar, nggak perlu harus dimasukkan ke dalam jiwa. Kita harus punya pendirian, tidak usah hidup dengan pendirian orang lain, dengan pertanyaan orang lain. Oke. So, yang jalanin hidup itu adalah Anda sendiri, saya sendiri, dan dia sendiri. Hidup itu nggak perlu harus mengikutin setiap omongan orang, guys. Iya, nanti kalau kamu udah nikah, terus nanti tanya lagi, kapan punya anak? Nanti nanti ada lagi pertanyaan, kita udah punya anak, terus ada pertanyaan lagi, kapan punya adik lagi, kayak gitu-gitu. Kalau kita bakalan hidup dengan omongan orang, nggak bakalan maju kita nggak akan, artinya tuh kita nggak akan bisa membuat hidup kita jauh lebih baik kalau terlalu banyak dengar omongan orang, pertanyaan orang. Entar kalau udah tua, kapan matinya mau gitu, terus kita mati gitu. Harus ikutin omong orang, ya kan? Enggak, guys. Jadi kalau kalian terus dengerin omong orang itu, seakan kalian tuh nggak punya kehidupan. Karena kalian hidup itu dengan pertanyaan orang, dengan omongan orang. Nah, jadi mulai sekarang kalian harus bisa menentukan hidup kalian sendiri. Misalnya mereka nilai kayak gitu kan, kasih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, bilang aja kayak gini, loh, ini hidup saya tuh, saya yang menjalanin, memangnya Anda yang kasih makan saya, atau memang kayak baru kenal gitu, atau teman lama banget terus kita baru ketemu gitu kan. Ya mereka bilang kapan nikah, kapan gini-gini, terus kita belum nikah gitu. Nah, usahakan kita tuh jangan ngikutin omongan orang kayak gitu kan. Dia aja menikah, mereka yang berikan pertanyaan itu, menikah dengan usia muda, belum tentu kehidupan mereka di dalam rumah tangga mereka itu aman-aman aja, baik-baik aja gitu kan. Karena rumah tangga itu nggak semudah kita membangun, tidak semudah membalik telapak tangan. So, jangan dengar omongan orang. Jadi kita itu harus matengin dulu hidup kita. Bilang, nanti kan suamimu yang bikin rumah, suamimu yang bisa beli mobil. No, jangan kayak gitu. Jangan didengarin omongan orang yang kayak gitu. Dengarlah hatimu dan ikutilah tujuan pikiranmu seperti ini. Aku harus punya rumah dulu, aku punya usaha dulu, aku punya apa yang kamu mau, kamu cari sendiri. Karena, oh my god, kalau menjelaskan ini, kalian harus tahan mendengar cerita aku yang akan berjam-jam, oke guys? So, sekarang kita mulai. Kalian itu jangan mendengar omongan orang. Ya, saya ulang lagi, karena omongan orang itu nggak akan pernah habis, tidak akan pernah habis. Pertanyaan, omongan tidak akan pernah habis, guys. Jadi usahakan kamu dengar, ya udah jawab aja, ya suka-suka saya dong kayak gitu, atau ya yang penting saya bisa punya masa depan yang baik dan membangun rumah tangga yang baik setelah saya punya usaha banyak gitu kan. Saya bisa tinggal sekolahkan anak kita dengan baik tanpa ada harus banting tulang dulu cari kerjaan yang setengah mati untuk membiayai anak kita sekolah gitu kan. Nah, jadi ya mateng-mateng dulu sebelum melangkah, mendengar pertanyaan orang, mendengar omongan orang gitu, guys. Kayak saya aja usianya sudah 25 tahun dan 1 bulan lagi aku akan genap 26 tahun. Jadi orang-orang nanya, kapan nikah, kapan nikah? Saya tinggal jawab aja seperti ini, ya nantilah,
belum bisa ini karena saya harus membangun rumah gitu kan. Terus, "Loh kan nanti rumah bisa dibangun sama suami kamu," katanya gitu. Oh, belum tentu. Banyak yang sudah menikah cepat, tapi mereka belum punya rumah. Mereka harus membagi kehidupan mereka yang setelah menikah ini ya. Mereka belum punya rumah tapi kan. Nah, tapi karena incar berpikir karena suami aja yang penuh bertanggung jawab ya, so kita tuh hidup nggak semuanya sama ya. Ini bukan bukan mengecilkan seorang laki-laki, ini adalah tapi kebanyakan ya, ini kita juga harus membantu suami kita gitu, karena nggak semua perempuan beruntung mendapatkan laki-laki yang baik, oke? Nggak semua perempuan. Nah, jadi usahakan kamu juga punya usaha keuangan, jadi suami juga bisa menghargai kamu, bisa dan kamu juga support suami juga support kamu, dan ya saling membantu. Jadi setelah menikah kan nggak perlu ribut tentang keuangan gitu. Ya, karena setelah menikah hanya karena dengar omongan orang lain, dan kita akan melihat di dalam rumah tangga itu banyak tanggungannya. Terus kita kaget kan, terus kita nggak bisa punya apa-apa, terus kita kita nggak bisa apa-apa gitu. Nah, jadi yang kerja itu cuma suami aja, belum bayar karena bayaran kita itu kan banyak ya, belum bayar kita lah, belum bayarin kehidupan kita, bayarin dapur, belum lagi bayar kontrakan, dan itu yang ngerjain itu cuma suami sendiri. Bayangkan kalau suami kita penghasilannya nggak seberapa, terus kita diam aja, dan kita akan hidup seperti itu terus sampai kita tua. Tidak ada kemajuan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Belum lagi dia harus bayar-bayar yang lainnya, bayar. Terus dia nabung buat bangun rumah. Habis itu belum lagi dia membayar kontrakan kalau dia ngontrak, ya kan? Belum lagi orang tuanya, kalau dia pastilah dia bantu adik-adiknya, saudara-saudaranya, belum orang tua kita, orang tuanya. Lo guys, bangun. Jangan cuman tidur dan mengharap. Kita juga harus bisa usaha, kita perempuan pasti bisa usaha. Tapi makanya saya bilang, enggak semua perempuan itu beruntung mendapatkan laki-laki yang baik, gitu. Jadi kita perempuan ini juga harus merintis. Jadi menikah itu jangan kejar usia, jangan kejar umur, jangan kejar, oh saya usia sekian tapi saya belum punya anak, gitu. Tidak. Ada juga yang menikah muda tapi belum punya anak, sampai tua baru dikasih anak, ya kan? Terus dia nganggur aja di rumah gitu. Sedangkan suaminya penghasilannya nggak seberapa gitu kan. Belum keluarganya, belum kebutuhannya, belum kebutuhan dapur, ya kan? Jadi usahakan nggak usah terlalu dengar omongan orang, tapi kita juga terus berjalan dan membangun kehidupan kita supaya bisa lebih baik lagi. Kita bisa punya rumah di usia, walaupun ya lambat menikah is okay, tidak jadi masalah, tapi ketika kita menikah kita sudah punya rumah, kita nggak repot-repot bikin rumah lagi, kita sudah punya anak, nanti nggak repot-repot lagi mau cari uang untuk biaya anak kita sekolah, sedangkan kita sudah membuka usaha selagi kita bujang. Jadi semua akan tersusun rapi dan kehidupan kita itu nggak akan susah. Artinya susah pun pasti susah, cuman kita sudah tahu planning dan pekerja apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan uang. Kita udah tahu caranya, kita bahkan punya modalnya, bahkan kita sudah punya dasarnya. Jadi kita nggak perlu takut lagi lambat menikah, karena kita sudah punya dasarnya, sudah punya segala-galanya yang kita punya gitu. Jadi nanti kita udah nikah, kita tinggal cari duit, meneruskan usaha kita untuk menghasilkan uang, untuk memenuhi dapur kita, memenuhi biaya hidup anak-anak kita, memenuhi bisa membantu keluarga kita, keluarga suami juga bisa gitu. Dan by the way, dan umur saya sampai sekarang belum menikah, dan saya harus menyelesaikan rumah saya dulu. Ketika saya sudah menikah, saya tidak perlu mengontrak, saya tidak perlu membagi keuangan yang lain-lain untuk membangun rumah lagi, karena kita sudah punya rumah. Setelah nanti sudah punya rumah,
saya akan mau membuka usaha, ya terserah mungkin dengan keahlian saya, maksudnya saya pencinta kesenian, jadi saya pastinya ke salon dong. Mungkin saya nggak punya ilmu salon, tapi saya bisa belajar otodidak, maksudnya salon kecantikan untuk merias-rias pengantin, kayak gitu-gitu aja sih. Ya, tapi lumayan kan, bisa menghasilkan uang. Terus ya setelah itu sudah ada usaha, jadi saya kalau sudah menikah nanti saya sudah punya usaha, saya sudah punya rumah. Jadi walaupun kita cuma di rumah aja, kita tuh sudah menghasilkan uang gitu. Jadi kita nggak perlu ribut sama suami kita soal keuangan gitu. Jadi jangan takut untuk lambat menikah, tapi capai dulu yang bisa membuat masa tua kalian itu, membantu masa tua kalian maksudnya, em, mengumpulkan modal usaha supaya masa tua kalian itu, masa tua saya juga dan Anda juga ya, jadi terbantukan karena kita nggak perlu susah payah banting tulang bekerja, susah payah panas-panas mencari uang gitu. Karena kita sudah punya modal di rumah gitu buat usaha kita apa gitu. Ya guys, jadi jangan takut untuk lambat menikah. Yang penting kehidupan kita sudah merasa terjamin untuk masa tua kita, baru kita menikah. Kita bisa menikah itu ya, karena kita menikah itu di dalam pernikahan kita um, sudah ada bekal untuk lingkungan di dalam rumah tangga, artinya sudah ada bekal untuk di dalam kehidupan rumah tangga kita, itu sudah ada bekalnya gitu. Jadi nggak perlu kita harus ribut sana sini lagi. Jadi pada intinya video aku kali ini, kita nggak perlu terlalu sering dengar omongan orang, ocehan orang, pertanyaan orang yang tidak bermutu untuk diri kita. Maka kita harus tetap fokus untuk mengejar impian dan cita-cita kita, supaya di masa tua kita, di dalam rumah tangga kita itu kita sudah ada bekal gitu. Oke guys. Oke, sekian dari video aku pada hari ini. Kalau kalian suka, minta like-nya. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan untuk di-sharing berikutnya lagi, silahkan komen di bawah dan minta tolong di-subscribe di YouTube channel supaya channel aku sedikit berlaku untuk pada teman-teman di sana yang mau menonton video aku. Terima kasih, selamat sore, siang, dan malam. Bye-bye.